Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah engkau merasa hidupmu terasa berat, bukan karena lelah bekerja, tapi karena beban di hati yang tak bisa dijelaskan? Dosa-dosa kecil yang dulu kita anggap sepele, rupanya menumpuk menjadi kabut yang menutupi cahaya iman kita. Kita ingin berubah, tapi entah kenapa selalu jatuh di tempat yang sama. Kita ingin dekat dengan Allah, tapi langkah terasa berat, doa terasa hampa. Dan di saat seperti itu, ada kalimat sederhana yang bila diucapkan dengan hati yang tulus, mampu menggugurkan dosa sebanyak buih di lautan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabat. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, zikir bukan sekedar ucapan yang keluar dari lisan. Ia adalah getaran hati, sebuah panggilan ruh yang rindu untuk kembali kepada Tuhannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Zikir adalah kunci ketenangan, penawar resah dan penghapus dosa. Namun, di antara banyak zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu zikir yang disebut dengan zikir agung karena keutamaannya begitu besar. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan, sekali membacanya saja Allah menghapus 100.000 dosa dan menulis 100.000 kebaikan. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, izinkan saya bercerita tentang seorang hamba Allah. Sebutlah namanya Ahmad. Ahmad bukan orang jahat, tapi ia sering lalai. Solatnya sering tertunda, lisannya kerap mengeluh, dan hatinya terasa kering. Suatu malam, ia terbangun sebelum subuh, gelap, sepi, dan dingin. Tiba-tiba ia menatap langit-langit kamarnya dan berbisik lirih, "Ya Allah, kenapa aku merasa jauh darimu?" Hari itu ia membuka sebuah kitab kecil peninggalan ayahnya dan menemukan zikir ini. Ia mulai melafalkannya perlahan, satu demi satu, dengan air mata yang menetes tanpa suara. Hari demi hari, zikir itu menjadi nafasnya. Wajahnya yang dulu muram, kini tenang. Dunia memang tidak berubah, tapi hatinya berubah, dan itulah yang paling berharga. Sahabat, mungkin kita bertanya, apa sebenarnya makna dari zikir yang dibaca Ahmad itu? Apakah benar zikir ini bisa menghapus dosa yang begitu banyak? Mari kita renungkan bersama. Sahabat beriman, riwayat tentang menghapus 100.000 dosa memang disebutkan dalam beberapa kitab seperti Al-Jawahirul Mawhub karya Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Qalantani. Namun para ulama menjelaskan riwayat tersebut termasuk dhaif atau lemah sanadnya. Akan tetapi makna zikirnya benar dan sahih, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, kalimat yang paling dicintai oleh Allah adalah 4: Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hadis riwayat Muslim. Dan kalimat la haula wala quwata illa billah disebut Nabi sebagai perbendaharaan dari surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka zikir agung ini bukan hanya benar, tapi mengandung seluruh inti tauhid, syukur, dan tawakal. Zikir agung itu adalah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah adalah maha suci Allah dari segala kekurangan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas setiap nikmat. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allahu akbar, Allah maha besar, mengalahkan segalanya. La haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali karena Allah. Lihatlah sahabat, setiap kalimat ini menyentuh sisi yang berbeda dari jiwa kita, mensucikan, mensyukuri, meneguhkan, merendahkan, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Lalu bagaimana cara mengamalkannya? Bacalah setiap selesai sholat fardu minimal 3 kali. Jadikan zikir ini pembuka hari setiap pagi dan penutup sebelum tidur di malam hari. Saat hatimu gelisah, ulangi perlahan. Biarkan setiap kalimat menyentuh relung hatimu. Tidak perlu mengejar angka 100.000, karena bisa jadi satu kalimat yang diucapkan dengan air mata taubat lebih berharga daripada 1000 kali tanpa rasa. Jadi sahabat, walaupun angka menghapus 100.000 dosa belum pasti sahih, ingatlah bahwa Allah Maha Pemurah. Jika engkau ikhlas, bisa jadi Allah
memberi pahala lebih besar daripada itu. Sahabat beriman, dunia ini singkat dan dosa kita banyak. Namun kasih sayang Allah jauh lebih luas dari kesalahan kita. Maka jangan biarkan lidahmu kering dari zikir, karena bisa jadi satu kali engkau mengucap Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, itu menjadi sebab Allah memaafkan seluruh dosa masa lalu. Mari kita tutup dengan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pemaaf dan mencintai ampunan, maka ampunilah kami. Ya Allah, jadikan hati kami lembut dengan zikir-Mu, dan hidup kami penuh cahaya karena rahmat-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Sebarkanlah zikir ini, karena mungkin dari lisanku dan lisanmu lahir 1000 kebaikan di bumi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.